Secara umum memang disiplin kita ini rendah. Coba bayangin, 80% buah-buahan yang beredar di Indonesia impor. Ya, impor. Kok bisa? Bisa. Oh, kita nggak kudus, kita ini negara ya, mau nggak konsekuen dengan Pancasila, akhirnya jadi negara bukan-bukan. Kita negara agama bukan, negara sekuler bukan. Jadi bukan-bukan. Kita ini negara industri enggak, negara agraris juga enggak. Jadi yang enggak. Negara bukan-bukan, negara enggak jelas kelaminnya. Lah Pancasila ini kan sebenarnya jelas ini jenis kelamin kita ini. Kita ya bangsa yang berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan itu sila pertama yang mewarnai 4 Pancasila lainnya. Mewarnai. Walaupun semuanya tidak saling terpisah, tapi sila pertama secara khusus mewarnai 4 sila lainnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu buat kita adalah konsistensi kita. Pancasila pernah kita tatarkan, Pancasila pernah. Kita lemah pada implementasinya. Seperti halnya juga dalam kehidupan realitas kita ini lemah pada jawaban implementasinya. Kita bisa bangun masjid, menata masjid, jangan-jangan kalah sama orang lain. Kan masih banyak masjid yang Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup. Buka lagi Jumat depan. Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing kalah sama rumah sakit orang lain. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Sementara berapa banyak nasib sekolah-sekolah kita yang la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Saya terjemahan yang enak-enak aja. Pada tatakan implementasinya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi kita ini negara paternalistik, orang tuh nyontohnya ke atas. Mestinya para pemimpin kita lah yang harus memberikan contoh tentang nilai-nilai Pancasila untuk diikuti oleh rakyatnya. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu perjalanan reformasi ini membuat kita memberikan cita-cita demokrasi kepada orang yang setengah matang. Nggak setengah matang, bicaranya demokrasi tapi masih ada unsur maksain kehendak. Bicaranya demokrasi tapi apa sih yang nggak reseh sekarang? Supaya nyambung masalah Pancasila, saya mau juga punya cerita kambing. 2. Pertama, satu hari seorang juragan kambing mayel kenek sama sopir, anterin nih kambing 15 ekor pesanan orang, anterin. Yang 3 pesanan si Mamat, alamatnya di sana. Yang 4 pesanan si Ali, alamatnya di sana. Yang 1 tulis alamatnya, pegang baik-baik, tulis alamatnya di kantong. Naikin kambing 15 ekor ke kolbak. Ini sopir agak jorok, main kebut aja lewat jalanan kereta, ngebut, wah, terbuka pintu kolbak, kambing lari semua. Kenek turun ngasih tahu, kamu sopir jorok, kenapa? Kambing habis lari semua. Sopir bilang, tenang aja, alamatnya gue udah pegang. Apa yang saya maksud? Sekarang ini banyak orang cuma megang alamat, kambingnya udah nggak ada. Ya, atas nama, demi, untuk kepentingan, demi rakyat, untuk rakyat, megang alamat doang, kambingnya nggak ada. Ya, demi rakyat, untuk rakyat, buat kepentingan rakyat, kambingnya nggak ada. Atas nama, dan enak betul.